saya berhutang. Paulus bilang, aku berhutang kepada orang Yunani maupun orang bukan Yunani, terpelajar dan bukan terpelajar. Saudara, siapa yang Injil saudara? Bagaimana saudara menerima Injil? Apakah saudara merasa berhutang? Banyak kali saudara orang yang layani kita, sekarang kita tidak hargai. Bahkan kita bilang, dia itu, benar nggak? Banyak sekali orang tidak lagi menghargai orang yang terus berjuang untuk Injil. Tidak lagi menghargai itu. Banyak sekali orang yang setelah menjadi hebat, tidak lagi menghargai orang-orang yang pertama kali bicara tentang Injil. Bahkan GAA sekalipun. Hati-hati, jangan sampai tidak lagi menghargai orang-orang yang berjuang bagi pelayanan ini. Saya harap saudara tidak terkutuk. Dan memang tidak akan terkutuk. Tapi begitu banyak hal yang terjadi seperti itu. Tetapi bagi seorang hamba Tuhan seperti Paulus, dia bilang, aku berhutang. Saudara lihat, aku berhutang. Oh dulu yang PA saya yang ngajar saya ini, tapi sekarang Pak dia, jelek sekali hidupnya. Tidak ada urusan yang mau jelek atau tidak. Tapi dia pernah menginjili saudara. Dia pernah bicara Injil dan saudara, tolong hargai. Paulus tidak minta dihargai, tapi dia bilang, aku rindu, aku berhutang, aku ingin pergi ke Roma untuk bicara tentang Injil. Semoga di tahun 2022 ini, kita mau ingat kepada siapa yang bicara tentang Injil. Dan kita mau bicara kepada orang lain. Gunakan satu waktu. Gunakan waktu. Ambil waktu untuk pergi dari rumah. Dan cari orang untuk bicara Injil. Bicara Injil. Kepada orang. Kenapa? Itulah yang dimiliki oleh orang yang bilang begini. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Kalau orang tidak memberitakan Injil, mungkin dia tidak punya keyakinan tentang Injil. Kalau orang cuma mau terima berkat dari Tuhan, mungkin dia tidak punya keyakinan tentang Injil. Masa bicara yang lain bisa, tapi bicara tentang keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan, kita malu. Maaf Pak, saya nggak punya karunia menginjil. Nggak ada karunia menginjil, saudara. Saya mau menginjil tapi nggak punya karunia menginjil saya. Nggak ada orang karunia menginjil. Karena menginjil itu adalah tugas. Menginjil itu adalah tugas. Dan Tuhan bilang, pergi. Paulus bilang, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal aku capai garis akhir dalam pelayanan. Bahkan Paulus bilang, terkutuk aku kalau tidak bicara tentang Injil. Kalau kita mau kutuk orang. Benar? Saudara yang kasih dari Tuhan Yesus, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Itu yang pertama. Kenapa dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil? Kenapa ya? Itu tadi yang Ariel bilang itu sebenarnya. Yaitu begini. Kalau ada orang datang, oke? Kita bisa jelaskan kan? Kenapa kita tidak menginjil? Mungkin karena kita nggak tahu bagaimana menjelaskan, kan? Itu paling ini kali. Tapi yang pertama adalah Paulus mau datang ke Roma. Dia punya keyakinan yang kokoh. Yang ada dalam hatinya adalah Paulus tidak malu. Paulus nggak malu. Paulus nggak merasa akan rugi kalau dia datang untuk memberitakan Injil. Dia pikir kalau dia bicara Injil dia nggak akan kehilangan waktu. Dia nggak malu mengaku. Karena mungkin dia tahu Tuhan bilang begini, barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan malu mengakui dia di hadapan Bapakku. Mungkin Paulus ingat itu. Barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan malu mengakui dia di hadapan Bapakku. Hei, orang-orang percaya. Kalau engkau malu bicara tentang Yesus, mungkin engkau juga tidak pantas berdiri bersama-sama dengan Yesus di hadapan Bapaknya. Karena Yesus akan malu mengakuimu. Hei, Soni Roland Pontolawokang. Kalau engkau malu bicara tentang Yesus, mungkin juga Yesus akan malu mengakuimu di hadapan Bapa yang ada di sorga.
Makanya Paulus bilang kepada Timotius, jangan malu karena aku seorang hukuman. Ya kan? Jangan malu. Berterus teranglah memberitakan Injil kasih karunia. Punya keyakinan yang kokoh. Dia punya keyakinan yang kokoh, sangat kokoh. Dari tidak ada apa-apa. Dari dosa, nanti saya jelaskan dosa sebentar kalau cukup waktu. Saya lihat saudara sudah kecapean ini 3 hari, saudara ibadah terus. Capek, saya lihat mukanya sudah begini semua ini. Ada lagi lihat saya tapi mulutnya mulai buka pelan-pelan. Hati-hati, syukur nggak ada lalat di sini. Hati-hati. Jadi mingkem, saudara. Kalau sudah mulai ngantuk, gedong kepala begitu. Jadi kalau saya ada waktu, saya jelaskan itu dosa. Kalau nggak ada waktu, ya sudah amin aja. Nanti kalau sudah makan, baru semua akan, ayo makan. Tapi kalau ibadah, mau begini. Orang percaya, iya. Saya Pak Sony, saya tahu. Saya punya keyakinan yang kokoh. Enggak itu. Oke. Kenapa dia punya keyakinan yang kokoh? Dia sadar sekali dari mana dia dan sekarang jadi apa. Kenapa? Begini nih. Itu yang saya bilang tadi saya terbiasa di jalan, saya terbiasa dengan teman-teman yang hancur, lebur, berantakan. Lalu ketika itu saya menjadi percaya. Dan saya mulai menginjil. Lalu orang-orang bilang, nggak takut, Son. Enggak, polisi saya nggak takut kok. Saya takut bicara tentang Yesus saya. Jadi saya menginjil dari rumah ke rumah.